Hai, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia hari ini. Kita bertemu kembali pagi hari ini di penghujung bulan Mei tahun 2021 dengan renungan pagi dari SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mulai dengan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Atas karunia-Mu, atas kesehatan yang kami alami. Berikanlah kami hati yang ikhlas, hati yang tulus untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar dapat menerima firman-Mu hari ini, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara, teman kami yang kurang sehat hari ini, semoga mereka dapat kembali sehat dan melakukan aktivitas kembali bersama-sama dengan kami. Kami sampaikan doa ini dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, marilah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya
pergi dengan tangan hampa, Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, orang bijak mengatakan, sahabat itu seperti bintang di langit. Meskipun tidak selalu terlihat karena tertutup awan, kita yakin bahwa dia tetap ada dan sama terangnya. Kunjungan Bunda Maria membawa sukacita bagi Elisabet yang dikunjunginya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Kita bisa belajar dari Maria, pengalaman sukacita yang ia alami, tidak ia nikmati sendiri. Akan tetapi, dia berani pergi bahkan dalam jarak tempuh yang jauh untuk membagikan sukacita itu. Kehadirannya memberikan sukacita dan pengharapan bagi orang yang ia jumpai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berbagi sukacita? Apakah kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah tempat kerja kita, di sekolah, dan di tengah masyarakat mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai? Bunda Maria, Bunda pengantara kami, doakanlah kami anak-anak-Mu supaya kami selalu dimampukan untuk meneladan-Mu dan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami bisa menebarkan, bisa membagikan sukacita bagi sesama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah bersama kami Renungan Pagi SD Putra Nirmala. Semoga hari-hari Anda penuh berkat dan sukacita. Dan jangan lupa untuk berbagi dengan orang-orang terdekat Anda, dengan mama, dengan papa, adik, kakak. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk berbagi berkat dan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.